Kalau sudah seperti ini namanya pembodohan masyarakat dan menyebarkan berita bohong. Ini adalah cerita terbaik, cerita paling sedih tahun ini, Pak. Dan yang jadi persoalan, ada yang mempersoalkan bahwa saya caleg. Apakah seorang anak nelayan tidak bisa jadi caleg? Ya itulah kreatif kami. Cara bagaimana diri kami untuk menyampaikan aspirasi itu. Orang yang disebut presiden oleh si anak ini, aduh debat, kan saya bisa milih kencing di toilet atau kencing di bawah pohon. Mana larangannya? Anak itu bilang begini. Dulu di situ ditulis oleh Dendels, kecuali anjing dilarang kencing di situ tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ya teman-teman semua, gara-gara ya ada seseorang yang mengeluh kepada Pak Anies saat Pak Anies berkampanye, akhirnya digoreng lagi teman-teman. Sehingga banyak ya dari kubu sebelah yang terus mencoba untuk mengomentari video tersebut. Yang bilang katanya lebay lah, acting lah, inilah itulah. Wadidaw, mungkin sudah tidak ada lagi ya bahan untuk dibakar gitu ya. Ya teman-teman semua, sehingga gua kali ini pengen membahas ini ya. Dan nanti ada netizen yang coba untuk memberitahu, memberi pengertian agar mereka semakin cerdas ya. Ya teman-teman semua, kalau menurut gua pribadi sih itu wajar-wajar aja ya. Memang diisukan, bukan diisukan, memang beliau adalah anggota atau calon anggota DPR ya. Tapi beliau juga kan masih masyarakat teman-teman, dan bertemu dengan calon presiden yang memang kita banggakan selama ini. Di mana Pak Anies ini mempunyai acara yang namanya Desak Anies, di mana di situ masyarakat bisa meluapkan unek-uneknya, meluapkan emosinya dengan bertanya kepada calon pemimpin kita yaitu Pak Anies Baswedan untuk mendapatkan suatu pemecahan masalah atau jawaban ya. Tentu kalau menurut gue itu wajar-wajar saja, apalagi dia mungkin karena di sini di atas panggung ya disaksikan oleh ribuan orang sehingga membuat beliau pun emosi sehingga sampai menangis ya. Nah oke teman-teman semua, coba ya kita lihat dulu videonya. Mewakili seluruh lapisan masyarakat khususnya Sulawesi Selatan, masyarakat nelayan yang selama ini di mana kami susah mendapatkan bahan bakar Pak, di mana kami sulit mendapatkan Pak. Bapak produser film, Bapak sutradara film dan sinetron. Tolong Pak, angkat cerita ini ke dalam layar lebar dan sinetron. Ini adalah cerita terbaik, cerita paling... apa itu namanya? Paling sedih tahun ini Pak. Saya yakin kalau film ini diangkat, waduh, bisa tembus ratusan juta penonton. Ya kita tahu ya si orang ini ya, ini kan memang pembela kubu sebelah ya, yang selalu ya begitulah pokoknya kerjaannya. Coba Bang, lain kali lu tunjukin tuh prestasi junjungan lu tuh biar kita orang paham gitu ya. Oke, kita lanjut ya videonya. Ada yang nangis-nangis mewakili suara nelayan dan petani, ternyata caleg. Pertama-tama mari kita beri tepuk tangan dulu nih atas acting Bapak caleg ini yang keren banget sih. Tapi mohon maaf Pak, nggak perlu juga sebenarnya nyenggol-nyenggol program kerja sebelah. Apalagi detik-detik kayak gini, ya udahlah kita saling menghargai aja. Kita semua jujur butuh makan gratis, butuh internet gratis, dan juga butuh kesetaraan sebenarnya. Maka dari itu ayolah untuk Bapak Sape ini, Anda ini kan caleg, jadi ya ayolah tunjukkan gitu loh jati diri Anda sebagai caleg, visi misi Anda sebagai caleg, bukannya malah nyamar-nyamar kayak gini. Bisa-bisa aja gitu ya, di tengah-tengah kampanye malah berdrama ria. Di mana kami sulit mendapatkan Pak. Kalau sudah seperti ini namanya pembodohan masyarakat dan menyebarkan berita bohong. Hebat bener laganya. Jangan gitu bro, lihat dulu faktanya. Nanti lu malu sendiri. Beliau, Pak Sape, memang anak nelayan. Bahkan ketua kelompok nelayan. Tinggal di pesisir pantai, Tonrangen. Ada yang menganggap itu adalah settingan, boleh silahkan. Yang pastinya kami memang adalah anak nelayan, tinggal di pesisir pantai Tonrangen. Nah salahnya di mana? Kalau nelayan jadi caleg, tukang becak jadi caleg, tukang jualan nasi uduk jadi caleg, terus nyampein tuh aspirasi ke capres. Jadi nggak apa-apa kan, wajar aja. Masih nggak percaya? Kita cari rekam jejaknya di Instagram, ketik Sape Nelayan. Lihat tuh paling bawah ada rekam jejaknya 2019. Keringat nelayan itu jauh lebih wangi dibanding mulut lu tuh yang asal ngomong. Lalu bagaimana tanggapan dari netizen tentang hal ini? Kita lihat videonya. Heboh video seorang nelayan menangis di pelukan Pak Anies, lalu dihujat oleh para pendukung 02 dikarenakan beliau merupakan caleg dari partai PKS.
Yang jadi pertanyaan saya, apakah ada yang salah ketika perwakilan dari ketua kelompok nelayan ingin menyampaikan aspirasi? Apakah ada yang salah ketika ketua kelompok nelayan ingin menyampaikan keluh kesah masyarakat selama ini? Saya rasa tidak ada yang salah dikarenakan Pak Sape ini belum menjabat sebagai anggota Dewan Legislatif. Dan saya rasa Pak Sape ini merupakan seseorang atau ketua kelompok nelayan yang sangat aktif menyampaikan keluh kesah masyarakat. Bahkan pada tahun 2022 Pak Sape sudah menyampaikan keluh kesah para nelayan. Jadi saya rasa pendukung 02 ini bisa lebih cerdas menilai apa yang baik dan apa yang tidak baik. Kayaknya kubu 02 ini terlalu kebakaran jenggot ya. Udah mah rajin nyebar hoax gitu kan, framing negatif yang gak berlandaskan. Sekarang framing baru lagi nih soal si Sape. Padahal dia juga ngomong atas nama dia dan mewakili siapa? Kaum marginal di sana, petani dan nelayan, representatif lah ya. Dan dia memang caleg. Setelah ditelusuri, banyak yang nelusuri dia caleg. Dia nongol di desak Anies aja, dia juga paham banyak yang udah kenal muka dia, coy. Ngapain acting? Ngapain dibilang cosplay? Wajar, karena dia representatif calon legislator. Gitu loh. Dia mewakili suara rakyat. Desak Anies ini kan acara yang inklusif. Emang cuman akademisi doang, emang orang awam doang, emang pelajar doang yang boleh ikut desak Anies. Ya lu kalau politisi dari partai manapun ikut desak Anies ya nggak masalah, gitu. Dan kebetulan PKS juga representatif dari partai oposisi, gitu loh bro. Terus poinnya sekarang gini pertanyaannya, poin salahnya di mana? Menyalahi aturannya di mana poinnya, gitu loh. Menyalahi etik nggak? Melanggar norma-norma nggak? Kalau pembawaannya dia yang orasi, yang ya katakanlah lu bilang lebay kayak gitu sampai dibilang acting, emang lu nggak pernah lihat aksi teatrikal ya? Emang lu nggak pernah lihat orang baca puisi ya? Gitu loh. Atau mungkin lu yang tinggal di sana di daerah tersebut, Sulawesi ya tadi ya? Emang nggak merasa terwakili dengan omongan si Sape tersebut, si Pak Sape tadi? Ya, kalau misalkan memang lu nggak merasa terwakili, berarti alhamdulillah lu harus bersyukur karena lu punya privilege lebih daripada orang-orang lainnya di sana, daripada kelas petani dan nelayan yang termarginalkan. Itu privilege yang harus lu syukuri juga. Tapi jangan gelap mata, jangan buta hati dan cacat logika, gitu loh. Heran gua dicari-cari terus kesalahannya yang padahal emang bukan kesalahan. Segitu hopelessnya kah kalian? Gimana setelah kalian melihat video ini? Harusnya kalau kalian memang cerdas tahu dong. Tahu ya, nggak perlulah harus digoreng terus ya. Yang keren dikit gitu loh kalau mau goreng. Ya oke teman-teman semua, membahas lagi ya tentang demokrasi di Indonesia ini yang sepertinya sudah mulai apa ya? Bahkan sampai guru besar pun ikut turun gunung. Tapi lucunya justru dari pihak istana mengatakan bahwasanya ini ada yang menunggangi. Aduh, kok bisa gitu loh. Gimana lah. Apalagi kemarin itu ya ada Pak Bahlil juga itu mengatakan tuh ya. Sudahlah, saya juga tahu ini. Aduh, gimana kok kayak gitu itu. Ini guru besar loh. Mereka itu tidak ada kepentingan politik. Mereka itu hanya menginginkan Indonesia ini bisa aman, tentram, damai gitu loh. Oke, coba kita lihat dulu ya videonya dan nanti juga ada tanggapan dari Bung Rocky Gerung. Mantap ini pokoknya. Pak Ndul, banyak sivitas akademika yang bersuara terkait demokrasi kita itu gimana Pak? Dengan semakin banyaknya sivitas akademika atau dalam bahasa saya universitizen, yang notabene mereka itu adalah orang-orang yang cerdas, guru-guru bangsa, extraordinary people, their qualification is above beyond normal person, dan mereka itu bersuara terhadap demokrasi kita, maka terlalu naif kalau kita katakan bahwa demokrasi kita fine-fine saja, baik-baik saja. Loh, kalau yang bersuara itu hanya 1 atau 2 universitas, mungkin ini bisa menjadi sebuah question mark. Tapi kalau yang bersuara itu sudah puluhan dan terus bertambah, maka surely something wrong with our democracy. Yuk, wake up. Oke. Guru besar dikatain
apa kontribusi lu buat negara? Bisa-bisanya lu komen kayak gitu. Guru besar itu kerjanya nyari ilmu dan menyebarkan ilmu. Bahkan sampai sekarang di usia yang udah senja, udah bukan senja, itu udah agak maghrib, masih dilakukan dan ditanya apa kontribusi buat negara. Mari berdoa bersama buat keselamatan bangsa, karena kayaknya cukup banyak yang harus digendong. Yang dikatain, wah dibayar nih pasti butuh duit lu ya, pengen jabatan lu ya. Gue sih kalau yang dikatain orang biasa nggak apa-apa dah. Ini guru besar, artinya tuh udah bukan sehebat apa lagi orangnya. Tapi selama nggak sejalan, pasti dibayar, pasti pengen sesuatu kan. Walaupun Messi yang ngomong juga bakal dibilang, ya lu butuh duit ya Bang Messi. Udah nggak ada kerjaannya Bang Messi. Ini orang-orang yang ngamuk guru besar kritik ke Pak Jokowi udah pada tahu belum bentuk kritiknya, isi kritiknya itu apa? Isinya tuh cuma minta kompetisinya dihadirkan yang sehat, udah itu doang. Dan semua peserta pemilu bisa menang di kompetisi yang sehat ini, gitu loh. Bukan pengen Pak Jokowi mundur, hilang, enggak. Cuma pengen kompetisi yang sehat. Tahun 97 akhir, likability pada Presiden Soeharto 92%. Dan dalam 2 bulan dia jatuh gitu. Itu soalnya. Jadi ada semacam energi yang nggak mungkin dibaca oleh si penguasa. Fakta. Termasuk tadi membedakan ini presiden atau Jokowi yang berkampanye. Coba saya kasih ilustrasi ya. Satu waktu ada anak kecil, dia lewat di depan istana. Dan dia lihat di pohon beringin itu ada orang dewasa kencing di pohon itu. Anak itu bilang begini, lah kok Pak Presiden kencing di pohon? Si orang ini bilang, saya bukan presiden. Karena saya di luar sidang kabinet. Lalu anak itu bilang begini, iya tapi saya lihat tiap hari Bapak ada di televisi itu. Di depan pers, itu pasti Bapak Presiden. Dia masih ngotot sih, dia bukan presiden. Memang betul dia bukan presiden pada saat itu tuh. Tetapi bagi si anak kecil bagaimana bedainnya tuh kan? Apalagi anak kecil itu bilang, loh kan nggak boleh kencing di pohon. Terus si orang ini bilang, mana larangannya? Nggak ada larangan memang. Karena dalam istana ada toilet, dia bisa milih. Terus si orang yang disebut presiden oleh si anak ini, adu debat. Kan saya bisa milih, kencing di toilet atau kencing di bawah pohon. Mana larangannya? Anak itu bilang begini, dulu di situ ditulis oleh Dendels, kecuali anjing dilarang kencing di situ tuh. Anak itu ingat bahwa ada tulisan itu. Tapi mungkin juga orang yang kencing di situ itu tahu itu, tapi dia nggak bisa bahasa Belanda tuh. Karena itu sudah bahasa Belanda, orang kencing di situ. Sekarang pertanyaan kita, anak itu yang benar apa orang itu tuh? Ini terjadi di negeri Wakanda tuh. Jadi ini poin saya itu. Etik itu tidak perlu diatur. Di lift Kementerian Keuangan misalnya, nggak ada tulisan di situ dilarang kencing di lift. Karena semua orang tahu lift itu bukan untuk tempat kencing. Karena nggak ada hukumnya. Ya memang nggak ada hukumnya. Buat apa dihukum? Ya. Dibuat hukumnya. Etik itu tidak memerlukan aturan rigid. Justru karena orang punya otak. Jadi pelanggaran etik di dalam kasus Mahkamah Agung itu lebih tinggi status nobility-nya daripada di KPK. Okay. Nah kalau dikatakan, ya kan dua-duanya udah iya, tetapi Jokowi disebut melanggar etik sebetulnya karena memanfaatkan kekuasaannya untuk menerima tawaran dari seseorang yang adalah bawahannya. Kan kalau disebut Mahkamah Konstitusi, atasnya saya presiden. Yang mampu mengatur ketua Mahkamah Konstitusi cuma presiden. Ya. Jadi dalam relasi moral itu, si Mahkamah Konstitusi, si ketua Mahkamah Konstitusi itu diperalat oleh kekuasaan. Maka di situ kita sebut moral presiden buruk. Konstitusi kita cuma katakan tugas presiden lepas dari visi misi dia itu, satu, pelihara
fakir miskin, 2 cerdasan kehidupan bangsa. Dua-duanya itu dia tidak lakukan. Karena dia menunggangi kedunguan dan menunggangi kemiskinan untuk memperpanjang dinastinya tuh. Wah, berat ya kalau udah kata-kata Bung Rocky Gerung itu kompleks banget pokoknya. Ya teman-teman semua, gara-gara etik ini demokrasi di tepi jurang. Sampai akhirnya kampus pun meradang, akademis pun mulai turun gunung dan ikut bersuara. Dan hal ini pun masih dianggap biasa saja atau masih ada yang mengatakan kalau ini ditunggangi oleh seseorang ataupun kepentingan politik. Gila enggak coba? Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ya ke videonya. Biasanya sering kali ketika mau dukung salah satu pastor, argumennya adalah lu lihat siapa yang di belakang dia. Oke, sekarang lu mesti lihat siapa yang di belakang beliau, literally. The man, the myth, the legend, the silent killer, Dr. Terawan. Beliau adalah orang yang secara tidak langsung bertanggung jawab atas hilangnya ribuan nyawa, bahkan mungkin ratusan ribu nyawa di Indonesia karena penyakit COVID-19. Gak mungkin kita lu semua lupa akan hal itu. Tapi buat yang lupa, lu bisa lihat. Tuh. 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 Dan sumpah nih orang menurut gue tuh benar-benar silent killer karena dia bertanggung jawab banget di awal, meremehkan, nggak melakukan apa-apa, tahu-tahu membludak kasusnya rumah sakit aja pada susah kan pada masa tersebut. Ya gue harapkan kita tidak mengulangi kesalahan yang sama, yaitu milih pemerintahan yang tidak pro science, dimana kita tidak sendirian. Akibatnya dari pemerintahan tidak pro science adalah kita kehilangan banyak sekali keluarga pada saat COVID. Dan oh ya, hanya ada satu pastor yang saat itu serius menanggapi COVID. Ya ini cluenya. Teman-teman mau nyari pemimpin yang gimana sih? Yang peduli pada kesehatan kita kan? Cuman bapak ini loh yang bersedia datang. Oh, yang peduli soal lingkungan. Juga bapak ini doang yang bersedia datang. Oh, yang siap memberantas koruptor. Cuman bapak ini yang punya aturan untuk siap memiskinkan para koruptor. Dan itu keren bro. Atau yang ingin meningkatkan peran pemerintah daerah kita. Juga cuman bapak ini yang datang. Dan dari laporan riset, pasangan inilah yang paling punya banyak solusi untuk saudara kita yang ada di Papua. Dan dari 3 capres kita yang diundang untuk hadir pada aksi bela Palestina, hanya beliaulah yang bersedia datang pada acara tersebut. Ayolah teman-teman, ini bukan soal siapa presidenku atau siapa presidenmu. Ini soal siapa presiden dari 270 juta lebih saudara kita yang pendidikannya, yang kesehatannya, yang kesejahteraannya itu sangat bergantung pada arah kebijakan presiden kita nanti. Jadi stop gunakan rasa, tapi gunakanlah data. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan dengan video ini yang belum cerdas bisa tercerdaskan ya, dan mau memilih presiden yang terbaik untuk negeri ini. Oke teman-teman semua, gua rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gua, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.